Malam untuk Suhokji, bab 1. Sebuah kehormatan jika ada seseorang yang meminta dan mengingatkan saya untuk belajar banyak hal yang saya tak pahami. Malam itu di pertengahan bulan Maret, seseorang menelpon saya dan menyarankan untuk membaca buku Harian Suhokji. Lalu seorang ini menganjurkan saya untuk menulis tentang Ji. Suatu ketika dulu seorang bilang, Ji itu cerdas, mengertilah, dia Cina. Terkutuklah orang yang berkata demikian. Ji menganggap pendapat itu hanyalah kekonyolan membabi buta yang menyedihkan. Cina adalah mereka yang mempunyai stimulus yang bagus, sementara pribumi di dunianya kurang agresif, rimonan, dan tukang basa-basi. Orang Cina menganggap pribumi sebagai kelas buruh padahal jelas bangsa mereka yang mengungsi ke Indo. Buatku sendiri, mereka tampak sangat menjijikan dan konyol. Tak bisa kubayangkan tikus dan kecoa yang menyatu kulit dan nafas mereka bercampur makanan daerah. Semua itu mengherankan Ji. Bab 2. Sudah lama Ji mendekam di sebuah tenang dalam hatiku. Kecipukan air yang luber ketika dia berenang dalam tubuhku. Semua hal yang kusimpan dan dijadikan alasan serta bahan untuk menciptakan surga bertolak bagi Ji. Suatu saat dunia akan terbentak ketika lahir nama pahlawan sejati atas nama Suhokji. Saat perang dan rasa lapar mengganas, saat bumi dan langit hanya berbatas selembar kain, saat pujian dan hujatan mewabah, akan terbang dengan perisai kebenaran seorang Ji. Ji yang kecil dan keparat itu, sebuah dunia yang akan menghantar Ji pada keberhasilan sebagai seorang intelektual, sebagai pemuda bangsa, sebagai manusia yang bertanggung jawab dan tak banyak bicara, bertindak tepat waktu dan cekat menyelesaikan permasalahan. Geladah dia dalam tidur pun Ji berjalan dan berpikir hari esok akan seperti apakah Indonesia, setidaknya begitu garis besarnya. Otak Ji bergambar harapan dan janji. Banyak hal bisa berubah di otak Ji dalam sehari. Bab 3. Jelas sudah penderitaan Ji berasal dari penderitaan rakyat, dan untuk menyembuhkan Ji dari kesedihannya, aku tak boleh menggantungkan diri pada solusi yang entah kapan datangnya. Ji dapat diberikan oleh kaum intelijensial, pupuk-pupuk dan bibit-bibit baru yang keluar dari arus. Para pemimpin membuat daratan semakin tinggi tergantung di awan. Harapan untuk sembuh dari kelaparannya bisa menjadi mimpi panjang bagi rakyat. Kalau begini, aku bisa kehabisan waktu untuk menyusui Ji karena kesedihannya begitu dalam dan panjang. Ji merogoh buah dadaku. Meremasnya sakit, rasanya dingin. Aku tidak terangsang. Lembut tangannya terasa seperti sentuhan bayi kecil yang mencari ibunya. Aku membuai kening. Aku kangen mengecup kening itu. Aku kangen memeluknya dari Tuhan. Aku tahu. Akulah satu-satunya perempuan yang berkuasa penuh atas hati, hidup, dan tubuhnya. Bab 4. Aku berbalik menatap matanya yang kemerahan bersedih. Maka laki-laki yang cemburu, oh kasihannya peraku satu ini. Matanya tidak dimiliki oleh Ji, matanya menyimpan kerinduanku untukku, kecemburuan dan harapan yang begitu besar. Untung lelaki perkasa yang menciptakan langit baru tidak berwarna keemasan. Cintanya sungguh luar biasa, perwira tangguh. Oh Ji, lihatlah mata saya yang menyantapku malam saat kau tak datang Niko ini. Gelisah yang disimpan sendiri dalam genggaman tangan dan senyumku yang selalu membangkitkan gairahnya. Kulanjutkan mimpi yang sempat tertunda. Ji, kau sudah tidur. Bab 5. Aku berbaring di sampingnya setelah aku lepaskan sepatu dan ronsennya. Aku menelanjangi wajah Ji, wajah yang sepi dan dingin. Aku memeluknya rapat dan hangat. Kekasihku yang malang, bayi kecilku yang manja. Pagi-pagi Ji sudah pergi. Ketika aku bangun, selembar kertas kutemukan di atas meja. Di bawah sekuntum mawar yang layu, mungkin Ji mengambilnya semalam dari jalanan atau pembuangan sampah. Apa itu berarti Ji mencurigai? Atau Ji memang tahu aku sedang menyembunyikan sesuatu darinya? Membohonginya? Dari mana Ji tahu tidaklah aku ini yang terlalu perasa saja? Entahlah, kulanjutkan tidurku. Hari ini aku mau tidur saja. Bab 6. Kamu tahu mereka konyol, kamu tahu mereka yang menginginkan aku, bukan aku. Perkaranya simpel saja. Sebenarnya Yani suka padaku dan aku tidak puas. Lalu aku melakukan itu semua untuk mensayangnya. Kamu tak mengerti juga, yang ada di otakmu hanya kecemburuan dan rasa curiga. Aku benar-benar tak menyangka kau sepicik ini. Hei, tidaklah kau diajari bahwa menjaga kehormatan wanita adalah bagian ketiga dalam hidupmu? Aku menjaganya justru karena aku menjaga. Untung melihat bawahnya, lalu dia menunduk. Dia meraih tanganku dan kuhempaskan secepatnya. Mata yang terluka dan aku mengacuhkannya. Bab 7. Aku buatkan telur goreng ya. Kamu istirahat saja, maafkan beberapa hari ini membuatmu kesal. Ji begitu manis malam ini, sikapnya lembut. Aku mengikutinya menuju dapur. Aku siapkan mangkuk untuknya mengacau telur. Aku membantunya mengiris cabai dan bawang merah untuk campuran. Kamu tidak bersapa sama Jin, apalagi marahan. Tidak, tepatnya tidak ada bahan pembicaraan saja. Buatku aneh saja orang-orang yang disebut kebudayaan. Kebudayaan yang mana? Buat Jin mungkin juga kan manusia, apa yang bertiap di jalan. Itu namanya tidak berbudaya Ji. Ji,
Kamu masak pedas ya? Kami seperti kanak-kanak yang belajar memasak, sempat berciuman sebentar saat telur di penggorengan meletus oleh minyak yang panas. Bab 8. Hari-hari berjalan sangat lambat. Aku merasa musim sangat tidak bisa diajak kompromi membuat hari-hari belakangan ini berjalan sangat lambat. Ji menghilang, semua tak muncul, semua sibuk dengan segala urusan konservatif. Aku bosan hidup seperti ini, ingin sesuatu yang baru dan lain sama sekali. Mungkin bergoyang dangdut di jalan sembari berteriak-teriak atau berak di Monas. Aku mau sesuatu yang lain, tapi apa? Sepertinya hidupku tak jauh beda dengan kehidupan Ji. Jika Ji ditolak oleh orang-orang, aku menjadi tempat singgah. Banyak orang dengan segala beban perasaan. Sesudah mereka mengisi amunisi dan semangat baru dari senyumku, mereka pergi dan pergi lagi. Pergilah pergi semua yang datang, pergilah pergi semua yang mengambil keuntungan. Selamat datang abadi, bersediakah kau mengambil sunyi ini? Bab 9. Perwira tampan yang pinggangnya melumat sejumlah perempuan dalam mahar keperkasaan dan cinta. Simpati banyak hati karena lekuk sempurna di pinggang yang teguh meminta. Oh, aku ingin habis-habisan kawin dengannya. Selama semalam saja, mencium seluruh dataran pinggangnya yang indah, bagi patung-patung dewa Yunani yang merupakan dan gegabah mengumbar pesona itu. Terkutuklah orang yang memahatnya, tapi terlambat, untung sudah pergi dan entah kapan kembali. Hati-hati untuk apapun yang akan kau lakukan di subuh yang gerimis ini. Selamat malam Yani, untung Ji, dan selamat pagi semuanya. Semoga nasib menggantungkan kalian di sebuah tempat dan waktu. Bab 10. Catatan kehidupan epilog sejarah, semoga secepatnya berputar beli sebuah kisah senang di sepanjang malam. Berita kemenangan dan keberpihakan terus berganti dari RRI. Semua orang berharap cemas dan bertanya-tanya, semua ketakutan dan semua bungkam. Tiba-tiba semua berteriak bersamaan, berkelaklah apa yang mesti bergerak. Bicaralah siapa yang mesti bicara. Diamlah saja siapa yang semestinya bungkam. Ji tak pernah pulang. Ji menghilang di emas ribuan orang yang terbakar. Sekalipun dia tidak menelpon, menyedihkannya aku ini. Semoga terlihat tak putus asa. Soekarno terlihat. PKL terlibat. Cakra Birawa terlihat seseorang yang lembut bermata teduh dan mukanya yang bulat tapi tampan terlihat. Cinta atas namaku terlibat. Selamat datang perang dunia. Aku merupakan sebuah waktu saat tubuh Yani ditemukan tak bernyawa dalam sumur sempit bersama mayat yang lain. Bab 11. Dia merogoh sesuatu ke dalam kantung. Aku hanya diam, berharap secepatnya bertemu dengan untung. Pasti dia sedang berada di suatu tempat menungguku untuk tersenyum hanya padanya. Oh langit, cepat-cepatlah datang agar aku secepatnya saja bertemu dengan untung. Dia pasti sedang kedinginan dan sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa mewujudkan keinginan letkol, kesetiaan seorang perwira. Aku melihatnya ke arahnya yang menatap teguh ke arahku dengan sepucuk pistol di tangannya.